Oke, selamat pagi teman-teman. Sunday with James Cline Smith Windsor spesial tanggal 13 April 2025. Ahad ini spesial karena pas banget hari pertama saya menginjak usia yang baru ya. Karena kemarin hari Sabtu 12 April 2025 saya genap ulang tahun ke-31. Dan hari ini hari pertama saya menginjakkan usia ke-31 tahun. Jadi spesial banget ya. Memang pembahasan utamanya sih akan lanjutin yang tadi ya, yaitu tentang fenomena orang dalam yang sebenarnya udah saya bahas dari kemarin sore, dari kemarin malam. Tapi ini memang satu fenomena yang memang perlu kita sikapi secara serius gitu loh. Karena ini tuh meresahkan dan memang kalau boleh kita bilang merugikan banyak pihak, fenomena ordal ini. Tapi sebelum itu, kalau ditanya sikap saya tentang wacana Bapak Presiden Prabowo Subianto membawa 1.000 orang dari Gaza ke Indonesia, sekalipun itu hanya untuk sementara sampai kondisi di Gaza itu benar-benar pulih kembali seperti sedia kala. Tapi dari dulu sikap saya sebenarnya tetap menolak itu. Kenapa? Bukan karena saya tidak konsisten dengan sikap pro Palestina saya, tapi satu, 1.000 orang itu nanti mau ditempatkan di mana? Para pengungsi itu mau ditempatkan di mana dan bagaimana nanti penghidupannya? Ya otomatis negara harus tanggung jawab mencetu 1.000-an pengungsi dari Gaza itu. Pakai uang siapa? Ya pakai uang rakyat dari APBN. Sementara APBN kita aja masih boncos. Apalagi ada efisiensi anggaran di mana-mana. Ya. Yang kedua, Indonesia ini ekonominya belum pulih. Negara kita Indonesia ini masih dalam tahap pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Jadi ekonomi kita ini belum benar-benar stabil setelah COVID. Ya. Dan kita tahu sendiri kan, problema di dalam negeri kita ini adalah banyak orang-orang di Indonesia yang masih hidup di dalam garis kemiskinan. Bahkan mohon maaf gitu ya, masih banyak orang yang susah dapat pekerjaan tetap. Dan masih banyak orang di Indonesia ini yang kelaparan. Bulannya gede banget. Bulan pertama gede, kelihatan banget. Masih banyak orang kita yang kelaparan, yang hidupnya masih melarat. Kita disuruh menerima ribuan orang dari Gaza, dari Palestina dengan dalih yang tadi. Nah ini kan artinya sama aja mengiyakan apa yang dulu pernah direncanakan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang dua-duanya kepengen warga Gaza itu mengosongkan Gaza. Mengosongkan Gaza dan dibangun untuk pemukiman untuk kaum Zionis. Artinya sama aja
Presiden Prabowo ini menuruti kemauan Trump dan Netanyahu sebagai penjajah di sana. Iming-imingnya adalah untuk masalah tarif. Tarif resiprokal terhadap produk-produk Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat ini memang dikenakan 32% oleh Presiden Trump. Meskipun kenaikan ini ditunda sampai 90 hari. 90 hari itu 3 bulan. Ya. Harusnya Indonesia bisa melakukan langkah yang lain. Diplomasi internasional, memperkuat sinergi, memperkuat solidaritas antara negara-negara OKI, OIC, Organisasi Kerjasama Islam, dan banyak lagi sebenarnya langkah yang bisa ditempuh oleh Indonesia untuk mengambil peran dalam masalah perang di Gaza ini, ketimbang melakukan wacana yang blunder gitu loh. Jadi sebenarnya nggak perlu waste a lot of time berkonsultasi dengan ini, dengan itu. Konsultasi dengan Presiden Muhammad bin Zayed Al Nahyan, konsultasi dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan, konsultasi dengan Presiden Abdul Fattah As-Sisi, konsultasi dengan Emir Tamim bin Hamad At-Thani, konsultasi lagi dengan Raja Abdullah Al Hussein Jordan. Nggak perlu sebenarnya. Nggak perlu sebenarnya, itu tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Kalau mau ajak juga Arab Saudi sebagai pemimpin dunia Islam berkonsultasi. Ini Arab Saudinya nggak dikonsultasi juga sama Presiden Prabowo. Mungkin masih sakit hati gitu ya. Gegara Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ketika berkunjung ke Indonesia dijamu dengan sangat sempurna lah boleh dibilang. Sampai dipayungin sama Pak Jokowi, tapi totonya bahkan sampai diizinin liburan sebulan di Bali. Ya kan, dijamu juga, dilayanin juga. Tahu-taunya investasinya kecil, malah lebih gede investasinya kemana coba? Ke China, ke Tiongkok. Ya jangan salahin pihak pemerintah Raja Salmannya, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saudnya dong. Jangan. Tapi salahkan kenapa kok begini? Karena masyarakat Indonesia juga masih banyak yang xenofobia, si rasis orang-orangnya, masih bigot, masih fobia, takut terhadap orang-orang asing. Belum lagi kalau mau investasi banyak pungli, banyak orang minta jatah perman dan seterusnya gitu. Nah, jadi kalau saya pribadi jujur saya menolak amat keras gitu ya rencana untuk mengevakuasi 1.000 orang Gaza ke Indonesia dengan alasan yang disebutkan, meskipun dengan persyaratan yang sudah disebut oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ya, tapi tetap saya tidak setuju dengan itu. Kenapa? Karena nanti akan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Jadi kesannya seakan-akan lebih memperhatikan kepada warga asing ketimbang warga Indonesia gitu. Jadi menurut saya ini adalah langkah mudorot yang sebaiknya tidak usah dilakukan sih. Karena kalau dilakukan juga buat apa gitu loh. Gak ada untungnya juga kan.
buat saya sih nggak ada untungnya, malah justru akan menimbulkan sebuah kerugian baru. Jadi kalau buat saya lebih baik udah aja, lebih baik kita gunakan langkah-langkah yang lebih strategis, seperti lewat kekuatan diplomasi, lewat perundingan dan seterusnya gitu. Atau kalau memungkinkan ya diboikot aja produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis. Saya alhamdulillah dalam beberapa waktu terakhir ini tidak makan KFC dan tidak makan McDonald's. Ya. Pertama karena memang uangnya nggak ada, dan yang kedua saya juga memang nggak kepengen. Ya, ada kaitannya nggak dengan dukungan untuk pemboikotan itu? Ada memang. Ya tapi alhamdulillah ya, saya memang nggak ketergantungan terhadap fast food kayak gitu. Orang banyak menyebutnya sebagai junk food. Karena makanan kayak gitu biasanya akan lebih cepat dibuang ke tempat sampah. Makanya itu disebut junk food. Gitu. Dan orang-orang di US itu banyak kena obesity atau obesitas. Kenapa? Karena mereka banyak yang mengkonsumsi junk food. Dan itu fakta, teman-teman. Ya. Kita bakal break bentar, teman-teman. Nanti akan setelah break baru kita akan fokus ke pembahasan. Gitu. Jadi memang habis kita break nanti baru kita lanjut ke pembahasan, yaitu tentang fenomena ordal yang menyebalkan ini. Ya, tapi memang kalau kita awali dulu dengan sikap saya mengenai rencana evakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia, jelas itu saya tolak mentah-mentah. Karena ya itu dinilai menuruti kemauan Trump dan Netanyahu yang menginginkan agar orang di Palestina dan orang di Gaza mengosongkan wilayahnya. Ya itu sih juga bagi saya adalah sebuah langkah yang amat tidak baik lah, dan tidak konstruktif untuk perdamaian Israel dan Palestina gitu. Kita akan sambung lagi setelah break, jadi jangan kemana-mana. Ya, welcome back. Sekarang kita mulai pembahasan Sunday with James Kyle Smith-Windsor spesial ini dengan tema yang tadi udah kita sebut ya, yaitu tentang masalah fenomena orang dalam atau fenomena ordal. Dimana fenomena ordal ini sebenarnya adalah fenomena yang menyebalkan. Pertama diungkap oleh Pak Anies Baswedan waktu debat pemilihan presiden atau Pilpres RI 2024 yang lalu. Di situ beliau menyinggung, kita mau nonton tiket konser aja ada pakai ordal. Mau jadi guru pakai ordal, mau kerja pakai ordal dan sebagainya. Nah, di Chatterbox Infocus tadi ya, saya kan singgung masalah tadi. Saya bikin satu post atau unggahan di Facebook ya. Di situ mayoritas teman-teman itu menjawab saya itu kurangnya di ordal, orang dalam. Sebenarnya kita perlu kaji dulu apa sih ordal itu, orang dalam itu.
Orang dalam itu tadi saya buka-buka di Google dan di beberapa sumber adalah katanya orang yang memiliki akses terhadap apa yang ada di dalam lingkungan intern dari satu institusi atau perusahaan. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua adalah orang yang memang punya hubungan kekerabatan dengan yang ada di dalam institusi atau perusahaan itu. Entah teman, entah sahabat, entah keluarga, entah kolega, dan seterusnya. Itu juga bisa disebut orang dalam gitu. Jadi orang dalam itu aja punya dua pengertian. Nah, yang membuat jengkel kita adalah ketika rekrutmen orang dalam itu nggak transparan, ya, nggak transparan dan nggak terbuka. Yang direkrut itu siapanya yang ini gitu loh. Sebagai contoh, ketika ada sebuah perusahaan, dia bawa orang dalam, orang titipannya. Nah itu nggak diungkap siapa orang dalam atau orang titipan itu. Ditutup-tutupin, akibatnya orang yang udah pakai bahasanya mama saya tuh udah kerahkan kemampuan, udah kerahkan seluruh keahlian, seluruh kemahiran dan seterusnya itu jadi nggak lolos. Jadi nggak masuk gitu loh ke dalam pekerjaan itu, nggak keterima kerja. Kenapa? Nggak pakai ordal. Dia bukan ordal, bukan titipan bos. Saya punya contoh, saya kan investor di MNC Group ya. MNC Group itu Masya Allah, itu ordalnya banyak banget. Ya, Haritanu ya, executive chairman-nya MNC Group ya, naruh anaknya di sebagai co-CEO, Angela Tanu Sudibyo. Dia juga punya partai Perindo. Naruh jadi ketua umum juga tuh, Angela Tanu. Sementara Haritanunya sendiri jadi ketua MPP, Majelis Pertimbangan Partai. Nggak cuma Angela aja, seluruh keluarganya Haritanu ada di Partai Perindo. Liliana Tanu itu ketua Kartini Perindo, sayap wanitanya Partai Perindo. Adik-adiknya Angela ya kan, Jessica, Clarissa, Jessica, Valencia, itu semua taruh di posisi strategis di Partai Perindo. Di MNC Group pun juga sama. Jessica Tanu itu ketua MNC Peduli. Clarissa Tanu managing directornya GTV. Bayangin itu coba. Liliana Tanu salah satu komisaris MNC Group. Lebih tepatnya di MNC Group, bukan MNC Asia Holding ya. Atau MNC Media lah katakan. Nah ini loh teman-teman. Jangankan itu, beberapa kolega-koleganya Haritanu juga ada di situ. Syafril Nasution, terus Kanti Imansyah, banyak lah pokoknya. Nempatin banyak posisi strategis di sana. Itu contoh nyata dari ordal di mana kemarin saya adu argumen dengan mama saya. Bahkan kemarin itu bisa dibantah loh. Saya bisa bantah dengan wakil presiden saat ini, Gibran Rakabuming Raka, itu jadi calon wakil presiden dan kepilih jadi wakil presiden di Pilpres
24 kemarin itu juga lewat jalur ordal. Mau tahu kenapa? Saya kasih tahu. Ada seorang warga negara Indonesia namanya Almas Sakabiru. Diketahui dia ini adalah anak dari Bonyamin Saiman, aktivis anti korupsi. Belakangan diketahui Bonyamin Saiman ini sahabatnya Pak Jokowi. Almas Sakabiru ini gugat ke MK perihal batas usia capres-cawapres. Minta diturunin, minta agar lebih dikasih kesempatan anak-anak muda untuk menjadi pemimpin bangsa. Sambil dia mencontohkan Gibran Rakabuming Raka yang pada saat itu masih wali kota Solo. Yang dianggap berprestasi. Sudah pada waktu itu Pak Jokowi masih presiden, ya udah dikerahkan bagaimana caranya itu. Kan tadinya Pak Jokowi bilang ke media kan, anak-anak saya tidak tertarik berpolitik atau belum cukup umur, belum cukup pengalaman buat nyalon wapres gitu kan. Dan sebagainya itu. Itu apa namanya? Kebalik kemudiannya. Setelah sukses memasang Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ya. Udah di situ mulai manuvernya dilakukan. Nah, pada saat itu komplit juga Anwar Usman, ipare Pak Jokowi, dan juga om sambungnya atau paman sambungnya Gibran Rakabuming, ya. Karena kan nikah dengan adiknya Pak Jokowi, tantenya Gibran kan, Ibu Idayati. Karena suami pertamanya almarhumah Idayati, om kandungnya Gibran, Heri Mulyono itu kan meninggal tahun 2018 karena sakit mendadak. Ya. Bukan dibunuh seperti yang disebut oleh Yai Abdullah Heha Mahua. Itu saya nggak setuju dengan kayak gitu. Nggak itu. Benci boleh tapi jangan nggak suka boleh tapi jangan fitnah. Itu yang saya nggak suka. Jangan fitnah. Ya, itu beliau sakit mendadak itu. Kayaknya sih jantung ya, kena serangan jantung mendadak. Jadinya wafat. Ya, kita doakan ada husnul khatimah gitu. Dikalah dengan Anwar Usman kemudian. Anwar Usman saat itu ketua MK, Mahkamah Konstitusi. Pada saat gugatan itu disampaikan oleh saya. Saat gugatan itu disampaikan oleh Almas Sakabiru itu. Pada saat itu Anwar Usman ketua MK. Nah, keluarlah kemudian putusan MK nomor 90 tahun 2023 itu yang memuluskan langkah Gibran Rakabuming maju sebagai calon wakil presiden, pendamping Pak Prabowo Subianto. Gitu. Nah, Gibrannya lolos gugatan, maju sebagai calon wakil presiden. Udah gitu loh. Batas usia minimal di Undang-Undang Pemilu sebelumnya kan 40 tahun. Ini ditambahin.
40 tahun atau pernah atau sedang menjabat kepala daerah. Ini yang menguntungkan Gibran. Karena pada saat pencalonan beliau masih wali kota Solo. Udah kan? Nah, sudah. Kala itu Pak Jokowi presiden. Nah, kerahkanlah uang rakyat 497 triliun rupiah buat bansos. Katanya buat bansos, tapi sebenarnya uang untuk pengerahan seluruh instrumen. Termasuk TNI, Polri, kepala desa, ketua RT, ketua RW. Ya, mungkin juga ketua masjid, ketua gereja, dan sebagainya. Untuk memilih Prabowo Gibran. Bahkan seluruh kepala daerah, PJ kepala daerah itu juga dikerahkan. Seluruh penjabat-penjabat kepala daerah itu dikerahkan juga untuk pemenangan Prabowo Gibran. Dengan dana segitu. Dana yang lebih mahal dari pembangunan IKN. Pembangunan IKN itu 466 triliun rupiah. Apa nggak gila ini? Ya, ini kan jelas. Itu contoh nyata fenomena ordal ini masih ada sampai hari ini. Gibran Rakabuming Raka, kalau dia bukan karena anak dari Jokowi dan Ibu Iriana, yang keduanya ini pernah jadi presiden dan ibu negara, gak akan bisa jadi wakil presiden. Kalau pakai bahasa mama saya, utamakan kemampuan, keahlian, kemapanan dan seterusnya. Gak ada apa-apanya. 3 tahun jadi wali kota Solo gak ada gebrakan apa-apa dari beliau. Bahkan masjid Sriwedari aja itu mangkrak. Saya break bentar ya teman-teman. Welcome back. Jadi apa ya kalau saya bilang, kalau dari segi kemampuan si Gibran ini sebagai wali kota Solo aja 3 tahun jadi wali kota Solo itu gak terlalu spesial gitu loh. Apalagi konon katanya punya IPK 2,3, tapi itu masih diragukan benar apa enggaknya. Konon katanya dia lulusan Singapura, katanya lulusan S1 tapi ternyata cuma setara dengan lulusan SMP ya, saya lupa gitu ya. Entahlah ya. Tapi kepilih karena satu, orang terhipnotis karena Gibran ini adalah anaknya Jokowi. Dan di branding sebagai Jokowi Junior, penerus Jokowi. Gitu. Jadi sebenarnya Prabowo itu tuh cuma jadi gimana ya? Cuma jadi apa ya? Boleh dibilang ya sama lah kayak Lee Kuan Yew mengangkat Lee Hsien Loong sebagai suksesornya, tapi ditaruh dulu orang kepercayaan sebelum Lee Hsien Loong itu took power di Singapura. Yaitu Gocok Tok. Sama. Jokowi menaruh Prabowo itu sebagai orang kepercayaannya sampai nanti akan taruh Gibran will officially take power. Karena 29 ini banyak juga yang menggaungkan Gibran Rakabuming itu sebagai capres. Bahkan sudah ada buku Gibran the Next President. Nah loh, udah. Ini kan makin jelas bahwa fenomena ordal ini nih nyebelin banget gitu loh. Sangat amat menyebalkan dan sangat amat memprihatinkan gitu loh. Fenomena ordal-ordalan ini gitu loh. Ya kalau Gibran itu bukan anak Jokowi, gak mungkin jadi wakil presiden. Gak mungkin juga jadi wali kota. Asal tahu juga,
Gibran Rakabuming Raka jadi wali kota Solo itu juga karena orang dalam. Kenapa? Karena tadinya waktu Gibran dan Jokowi sekeluarga masih di PDIP ya, PDIP itu hendak nyalonin Pak Ahmad Purnomo yang tadinya wakil wali kota Solo, dampingi Pak Rudi. Nah tiba-tiba Pak Ahmad Purnomonya dipanggil sama Jokowi ke istana, batal nyalon wali kota. Majuinlah si Gibran dan wakilnya Pak Teguh Prakosa yang waktu itu adalah ketua DPRD Solo. Gitu. Jadi fenomena ordal ini nih masih ada teman-teman. Apalagi dengan ditunjukkan secara vulgar oleh Pak Jokowi. Bukan sembarangan loh. Bukan sembarangan. Ini adalah nepotisme yang terbuka dan terang-terangan. Nah, masalahnya tuh begini teman-teman ya. Udah tahu ada fenomena ordal kayak gini, orang masih deny. Masih modelan kayak mama saya, nyangkal, deny adanya ordal seperti ini. Ya harusnya disadari dong. Kalau pakai ordal-ordalan kayak gitu tuh bukan hal yang baik. Itu nepotisme loh. Arahnya ke arah nepotisme. Jadi orang mau kerja aja diajarin dulu namanya KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsi dari mana buktinya? Nyogok. Ngasih duit biar keterima gitu loh. Tapi alhamdulillah sepanjang saya kirim lamar-lamaran, interview-interview, alhamdulillah nggak pernah saya nyogok. Nyogok-nyogok itu nggak pernah saya. Ya karena memang saya nggak ada duit. Kalau saya ada duit terus nyogok gitu. Nggak juga. Nggak bakalan saya nyogok. Ya. Nah itulah orang ketika sudah punya kemampuan yang mentereng, attitude-nya oke, keahliannya mentereng dan seterusnya, kalah sama orang yang nyogok. Itu loh. Orang nyogok keterima cepat. Boleh dibilang apa ya? Kalau kita main ke Dufan, dunia fantasi itu ibaratnya itu kita bayar lebih biar fast track. Masuk ke wahana-wahananya itu lebih cepat. Gak antri seperti yang lain. Kalau nyogok tuh ibaratnya tuh fast track. Biar cepat, biar keterima gitu loh. Makanya kenapa orang yang gak nyogok, gak keluar uang, gak ada bayar fast tracknya itu ngantri terima kerjanya. Yaitu penyebabnya. Bayangkan, kita belum kerja aja, udah diajarin yang namanya KKN. Udah disuruh belajar yang namanya KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Apalagi kalau udah kerja. Ini loh yang harus dihilangkan. Ini loh yang harus kita buang jauh-jauh. Belajar KKN semenjak sebelum kerja. Ordal itu kan nepotisme ya. Kecuali kalau ordal itu transparan proses perekrutannya. Terbuka. Oh ini masuk, oh ini siapanya nih. Oh ini misalkan anaknya yang punya perusahaan. Dia terbuka. Tapi dia jujur. Oh ini anak saya ini punya kemampuan, keahlian, mentereng dan seterusnya. Ini layaklah untuk menjadi pimpinan perusahaan bersama gitu. Itu nggak apa-apa.
Tapi kalau ditutup-tutupi, gak transparan, ini yang bikin orang marah. Gitu teman-teman ya. Jadi sudahlah, kalau mau ngomong-ngomong tentang fenomena ordal sama saya, jangan berdinai-dinai. Saya orang lapangan. Saya sudah banyak mengamati di banyak tempat. Orang masuk ke sana kebanyakan juga karena faktor orang dalam. Entah karena faktor teman, faktor relasi, bahkan faktor keluarga gitu ya. Gitu teman-teman. Ya, udah mungkin itu aja sebagai penutup. Saya hanya mau bilang begini aja ya. Satu, fenomena ordal ini jangan kita deny, jangan kita sangkal. Masih ada teman-teman. Jadi bayangin, sebelum kerja aja kita udah diajarin nepotisme. Dua, yang namanya sogok menyogok itu masih ada. Artinya apa? Sebelum kerja kita udah diajarin yang namanya korupsi. Disuruh belajar korupsi kita. Gitu. Ya mudah-mudahan segera berakhir lah ya yang gini-gini ini. Dan pemerintah benar-benar serius membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Tapi dengan syarat yang tidak banyak. Dan tidak juga pakai harus punya ordal dan sebagainya. Baik, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di program yang sama minggu depan.